Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walahu ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika ada seseorang yang bernama Jundub bin Junadah. Nah, Jundub bin Junadah ini dia tinggal di salah satu suku. Suku di sini etnisnya bukan Cokor, sukunya suku Gifar, suku Gifar dari Bani Gifar. Nah, kemudian satu waktu Jundub bin Junadah ini mendengar kabar bahwa di kota Mekah itu ada seseorang yang mana seseorang ini mengajarkan tentang kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kemudian penasaranlah Jundub bin Junadah ini. Al-Kisah, Jundub bin Junadah mengutus adiknya yang bernama Anis bin Junadah. Kata Jundub bin Junadah, datanglah engkau ke kota Mekah, kemudian cari kabar tentang orang yang selama ini sedang viral katanya. Yang hari ini nama orang tersebut sedang diperbincangkan oleh orang-orang. Karena katanya orang tersebut mengajarkan kebaikan, mengajarkan sesuatu yang benar, yang hak. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, singkat cerita Anis bin Junadah ini berangkat ke kota Mekah untuk mencari tahu tentang sosok orang tersebut. Setelah beberapa lama kemudian Anis bin Junadah kembali ke perkampungan Bani Gifar. Disampaikan kepada kakaknya bertanya, kata Jundub bin Junadah, sudahkah engkau lihat katanya orang yang dimaksudkan hari ini, orang yang sedang viral hari ini dengan segala apa-apa yang disampaikan? Kata Anis bin Junadah, saya tidak ingin menyampaikan kepadamu katanya. Terus mangga wes sumping nyari raka itu. Anda harus melihat langsung orang tersebut. Makin penasaranlah Jundub bin Junadah ini, teman-teman. Kemudian berangkatlah Jundub bin Junadah tanpa membawa perbekalan, tanpa membawa uang, berangkat ke kota Makkah. Dan ternyata sesampai di kota Makkah, karena tidak bawa perbekalan, kemudian tidak bawa uang, yang beliau minum selama itu hanyalah yang dikonsumsi hanyalah air zam-zam. Maka ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa yang namanya air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Karena hari itu Jundub bin Junadah berniat dengan meminum air zam-zam itu supaya dikenyangkan perutnya, maka selama itu perut Jundub bin Junadah ini kenyang. Kemudian singkat cerita ketemulah Jundub bin Junadah ini dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib tahu ini bukan orang Mekah, ini sepertinya orang dari luar Mekah. Ngobrollah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah ngobrol diutarakanlah oleh Jundub bin Junadah bahwa kedatangan beliau ke kota Mekah itu ingin menemui seseorang yang hari itu sedang viral. Itulah sosok baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kalau engkau memang ingin ketemu dengan orang yang dimaksudkan, ikuti aku, tapi jaga jarak katanya. Kenapa? Karena orang yang engkau cari, orang yang ingin engkau temui, sungguh di kota ini banyak orang yang memusuhi. Baik, kata Jundub bin Junadah, nanti kalau saya jalan kemudian engkau mengikuti saya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya ngebenerin sendal atau sepatu, maka itu tanda ada bahaya. Kata. Siap. Jalanlah harita dari hari itu jadi harita gitu. Karena memang banyak hari ini dari bahasa Sunda itu disadur ke dalam berbagai macam bahasa. Salah satunya kalau Ustadz Ihsan sedang sendirian itu disebut olangan. Nah, disadur ke dalam bahasa Inggris jadi alone. Nah, alone itu tinu olangan jadi alone. Termasuk istri di rumah, ibu nuju naon? Nuju wasuh wadah. Nah, wasuh itu disadur ke dalam bahasa Inggris jadi was. Itu wasnya tinu wasuh eta teh otakna. Tong lalawor aja orang Sunda. Nah, ketemulah Mang Iman Jundub bin Junadah dengan baginda Rasul, diajarkan tentang keislaman, diajarkan tentang keimanan kepada Allah. Kemudian disitulah Jundub bin Junadah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ini ajaran yang benar, yang kau sampaikan itu benar katanya. Kenapa orang di luar sana kok begitu benci kepada engkau katanya? Bolehkah saya menunjukkan keislaman saya kemudian saya berdakwah? Sabda Rasulullah hari itu ditukil di dalam beberapa kitab-kitab sirah, jangan katanya. Nanti kalau sudah saatnya engkau sampaikan. Hari ini engkau pulang ke tempatmu, kemudian sampaikanlah sesuatu yang
Aku sampaikan ini kepada saudara-saudaramu yang ada di sana. Dan hari itu Jundub bin Junadah berganti nama menjadi Abizar. Karena beliau dari suku Ghifar, maka ada ujungnya Al-Ghifari. Sama di sini. Misalkan saya dari Garut, jadi Al-Garuti. Nah, kemudian Angkel dari Cicadas, Al-Cicadasi. Dasi kupu-kupu. Kemudian Ti Kiara Condong, Al-Kiara Condongi. Cuma yang tidak enak itu kalau dari Jakarta. Tidak usah disamakan Al-Jak. Tengenangan ya teman. Makanya ulama-ulama dari Jakarta itu diganti jadi Al-Batawi. Al-Batawi. Karena beliau dari Bani Ghifar, maka ujung dari namanya Al-Ghifari. Yang luar biasa sahabat yang dimuliakan Allah. Hari itu ternyata karena Abizar Al-Ghifari temun bahasa mengojos mengejos gitu. Karena ayah mengojosnya jadi ngejos. Beliau sampaikan tuh di kota Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang-orang anu ke nararongkrong gitu nya siga di urang we sarua nararongkrongan meureunnan baheula mah kerambol meureunna nya. Tiba-tiba ngadaang utama mas, "Heh, naon eta cenah saha eta?" Lu disiksa. Maka hari itu wajahnya Abizar Al-Ghifari itu berlumuran darah. Sampai di dalam beberapa riwayat diceritakan wajahnya itu seperti batu bata merah, dilumuri darah. Ketika sedang disiksa tah, Mang Yud disiksa, datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Hamzah, "Keur nararaon, Bro?" Biasa we ieu salam olahraga. Aduh. Salam olahraga nya. Iya biasa ngalesangan peureup. Cik nempo jelema mana? Tah ieu. Wih, wawanianan. Naon kitu? Apa tuh? Ieu teh di mana cenah mah? Emang ini dari mana? Ini dari Bani Ghifar. Eta mah. Langsung dispenser. Panas dingin. Hot and cold deh. Ngadadarek regdek. Kumaha siga Mang Andi kamari gitu. Muriang cenah. Merindukan kasih sayang muriang. Bener cenah eta ti Bani Ghifar? Nya cenah. Iya ti Bani Ghifar ya. Langsung berhenti wadadan hari itu. Berhenti semua orang kemudian punten lepat cenah. Punten aduh ya kumaha. Sampai detik ini orang ada yang menyematkan nama Al-Ghifari kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada sosok sahabat yang mulia bernama Abizar Al-Ghifari. Padahal dulu Bani Ghifar itu bani perampok. Jadi lamun aya nu ngalangkung umpamana nya Ustaz Saiful Huda ngalangkung dirampok. Bahkan naon we anu bisa dirampok, mun bisa ceuli dirampok harita. Lumayan ieu kanggo transplantasi ceuli cenah. Tuan itu tukang di mana we? Ya, siga anu dongeng Mang Ibing teh apanya? Nah naonan di dinya? Aduh. Rek ngarampok cenah. Dikira kuring teu wani cenah. Sok pilih tah. Dihareup pek cenah. Pan ngararengkok teh jelema teh. Sok atuh ti tukang sok. Eta mah ti tukang walen wawarani we jelema teh ujug plak. Akhirna pae eta teh. Tadi disiksa apa pae. Tapi Abizar Al-Ghifari mah henteu gagah beliau itu. Yang menjadi menarik bagi kita adalah boleh jadi di kehidupan kita yang lalu kita mungkin dicap orang yang teu bener gitu. Geus ari disebut goreng patut mah da geus heueuh gitu eta mah nya. Ngan ieu mah teu bener, teu jujur umpamana. Kemudian ada perilaku-perilaku yang hari itu menjadi keresahan bagi masyarakat. Hari ini cukup bagi kita itu contoh yang dicontohkan oleh sahabat salah satunya Abizar Al-Ghifari. Perampok, perompak ya, disegani karena kebengisannya dalam merampok, tapi ternyata ketika cahaya Islam masuk ke dalam relung hati salah satu di antaranya adalah Jundub bin Junadah, maka ada doa dari baginda Rasul terkhusus kepada Bani Ghifar, ya Allah semoga engkau mengampuni Bani Ghifar. Nah, pelajaran berharga bagi kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau bahasa guru kita Abah Dudi, mari kita sama-sama memantaskan diri di hadapan Allah. Kita perbaiki apapun yang sudah lalu. Hari ini kita belajar bahwa yang pernah kita lakukan adalah perbuatan yang buruk. Kalau perbuatan buruk itu ada sangkut paut langsung dengan Allah, maka taubatan nasuha kepada Allah. Kalaulah ada perbuatan-perbuatan buruk tersebut menyangkut makhluk hidup, manusia yang lain, maka berusahalah untuk meminta maaf. Ketika ternyata orangnya sudah tidak ada, maka
bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita dan di kemudian hari Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ending daripada bincang kita hari ini, kalau Allah sudah memuliakan seseorang, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghinakan. Dan sebaliknya, ketika Allah sudah menghinakan seseorang, maka tidak akan ada satupun yang bisa memuliakan seseorang. Ini bukan hadisnya ini mah, tapi menangorehan gitu. Sehingga hari ini cari saja kemuliaan di sisi Allah. Kalaulah kita mulia di sisi Allah, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghinakan kita. Sebaliknya, kalau kita ingin mencari kemuliaan di hadapan manusia, khawatir nanti kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat kita mulia di hadapan manusia, tapi ketika hina di hadapan Allah, maka akhir dari kehidupan kita bisa saja berakhir dengan kehinaan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.